Saya sudah sering berkali-kali sebabnya kamu ini macet, nggak kenal Allah, karena di dalam hatimu selalu ada penyangkalan. Kenapa harus terjadi demikian? Mengapa tidak seperti itu saja? Kenapa yang aku inginkan tidak terjadi? Kenapa terlalu lama datangnya jawaban ini? Itu namanya penyangkalan. Seharusnya tidak terjadi demikian. Yang jadi Tuhan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta nih. Kali ini Teras Cinta tidak sendirian tapi membawa bintang tamu istimewa ini. Kecil tapi cabai rawit ini. Moga le sini le. Namanya siapa? MH siapa? Rajendra Umar. Oh, bukan MH ini Najib. Bukan. Bukan. Itu siapa itu? Itu tuh yang namanya kayak aku tapi orangnya beda. tua. Udah tua, udah sepuh, itu namanya Nun. Salah satu idolanya Teras Cinta. Oke, ayah mau tanya ini. Apa? Wedi ora nek ditanya, takut gak ditanya? Enggak. Emma itu pernah juara apa aja? Kan pernah ikut lomba tuh, juara apa aja? Juara Lomba apa? apa ya? Angklung. Juara lomba angklung, terus juara apa lagi? Yang di madrasah itu juara apa? Yang madrasah madrasah nggak ada lomba tapi Nanti dapat piala-piala itu? itu tuh oh iya, lombanya yang hafalan surat itu. Hafalan surat. Terus ada apa lagi? Udah dapat piala banyak belum? Belum. Tapi sudah pernah dapat piala ya. Terus hari ini tuh luar biasa ini teman-teman. Tadi ngopo tadi? Habis ngopo? Mecahin apa? Kaca. Habis mecahin kaca. Biar mecahin kaca. Buat ditinju. Terus karena apa? Karena dimarahin. Dimarahin kan ada alasan ya. Hanya ngopo? Tadi mau sholat asar tapi lupa udah jadinya dimarahin. Terus ngamuk, marah balik. Ngamuk, kacanya dipecah. Ditinju. Wes, oke, cukup sekian dulu, wes. Karena boleh. Ngopi dulu ini tadi opening ya. Santai-santai sih ini. Kontennya durasi panjang, kita santai-santai dulu. Kita nikmati momen-momen yang istimewa. Wes ngopi, ngopeni hati dan pikiran, ngolah pikiran, wes tambahin rokok komplit, tambah momen yang istimewa, bocil mecah kaca. Ini analogi yang simpel ya, Kalau misalnya kita menyimak anak kita atau siapapun lah, pulang dengan membawa prestasi, siapa sing ora seneng, siapa yang nggak seneng. Tapi di lain kesempatan datang membawa sesuatu yang tidak kita senangi. Nah, dalam hal ini contohnya adalah mecah kaca. Luar biasa. Kalau kita enggak, ini bisa jadi sesuatu yang mungkin menyulut api kemarahan dalam diri kita nih. Tapi kalau kita menyimak, kita ngeh bahwa antara prestasi dan kaca pecah ini sumbernya sama, bersumber dari bocil itu tadi yang bernama MH.
Nah, ini kadang-kadang bahkan saya sendiri masih sebagai pelaku, karena kita di sini sama-sama belajar. Ketika kita diberikan sesuatu yang menyenangkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu betapa bahagianya. Oh ya Allah, akhirnya dikabulkan, kita diberikan sesuatu yang menyenangkan sesuai dengan keinginan kita, senangnya. Ingat ini dari Allah. Tapi ketika diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu tiba-tiba lupa. Apakah jenengan juga pelakunya? Padahal sumbernya sama. Dalam video berikut ini, Kiai Buya Syakur akan memaparkan tentang kenapa perjalanan kita ini sering sekali macet-macet di tengah perjalanan. Kita sepertinya sehat nih, tapi ternyata kita banyak komplain, banyak penyangkalan atas apa yang sudah diberikan oleh Allah. Seperti apa paparan dari beliau? Monggo langsung saja kita simak bersama-sama. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect untuk jenengan semuanya. Rahayu. An ba'dihim rahmatullah alaihi anhu qala, ada yang mengatakan seperti ini: as-sidqu saifullah, kejujuran adalah pedangnya Allah azza wa jalla fi ardihi, di bumi ini. Kejujuran adalah pedangnya Allah di bumi ini. Ma wudi'a ala syai'in illa qata'ahu, dipukulkan kemana saja ya lepas semuanya, putus semuanya. Segala macam persoalan di dunia ini akan selesai kalau diobatinya dengan kejujuran. Jadi yang jadi masalah dunia ini menjadi hiruk pikuk, nggak puguh-puguh ya karena tidak ada kejujuran. Iya. Iqbalu minni fa inni nasihun lakum. Coba dengarkan aku mau bicara, terimalah baik-baik, aku ingin menasihati kamu. Uridukum lakum, karena aku mencintai kamu, aku menginginkan kebaikan buat kamu. Uridukum lakum, saya ingin menasihati kamu ya, untuk kepentingan kamu. Ana mayyitun ankum, saya tidak punya kepentingan apa-apa karena saya sudah mayit, artinya saya sudah tidak punya kepentingan apa-apa. Tanpa pamrih, aku ingin menasihati kamu untuk kepentingan kamu. Aku tidak punya kepentingan apa-apa dari kamu. Wahayyun bil haqqi azza wa jalla, kepentinganku hanya kepada Allah saja. Ini bahasa Arabnya begini. Jadi kalau diterangkan nggak paham kamu. Uridukum lakum, ana mayyitun ankum wahayyun bil haqqi. Ngomongnya apa nih? Aku ini ingin menasihati kamu karena betul-betul aku cinta kamu, untuk kamu, kepentingan kamu. Aku tidak punya apa-apa ya, kepentinganku hanya dengan Allah saja, maksudnya begitu. Aku mati dari kamu, aku hidup kepada Allah. Apa maksudnya? Gak ada kepentingan ya, hanya semata-mata karena aku mengharapkan kamu bahagia. Man saddaqani fi sahbati intafa'a wa aflaha. Siapapun yang jujur dalam membangun persahabatan dengan aku, intafa'a wa aflaha, akan dapat memberikan manfaat dan akan mendapatkan kebahagiaan. Man kadzabani wa kadzdzaba fi sahbati
Barang siapa yang berbohong kepadaku dan berbohong dalam persahabatan denganku ini, urima wa uqiba, akan mendapat kesulitan dan akan mendapat hukuman. Ajilan wa ajilan, baik sekarang atau nanti. Baik sekarang atau nanti. Min jumlati asbabi ma'rifatihi tarkul munafiq, tarkul munaza'ati lahu wal i'tirad alaihi wal ridha bitadbirihi. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang bisa mengenali Allah, bisa kenalan dengan Allah, bisa kenal Allah maksudnya, adalah tarkul munazaati, tidak ngajak debat sama Allah, tidak ngeyel, ya, tidak melawan Allah. Wal i'tirad alaihi, dan tidak membangkang, tidak protes, tidak pernah komplain kepada Allah. Waridha bitadbirihi, dan suka terima, ya, selalu senang menerima segala aturan Allah, rencana Allah. Apa yang diprogramkan oleh Allah siap menjalaninya tanpa ada sanggahan sedikit pun. Walihada qala Malik bin Dinar li ba'di muridihi, untuk itulah maka Malik bin Dinar berkata kepada murid-muridnya, in aradta ma'rifatallah azza wa jalla farda bitadbirihi. Kalau kamu ingin mengenal Allah, satu, yang senang menerima putusan Allah, program Allah, apapun yang menjadi rencana Allah sudah terima saja dengan segala senang hati, tanpa ada keluh kesah, tanpa ada protes, tanpa ada penyangkalan. Saya sudah sering berkali-kali, sebabnya kamu ini macet, nggak kenal Allah, karena di dalam hatimu selalu ada penyangkalan. Kenapa harus terjadi demikian? Mengapa tidak seperti itu saja? Kenapa yang aku inginkan tidak terjadi? Kenapa terlalu lama datangnya jawaban ini? Itu namanya penyangkalan. Seharusnya tidak terjadi demikian. Yang jadi Tuhan siapa? Jadi penyangkalan itu kalau saya rumuskan, saya simpulkan, berarti menurut pikiran kamu bahwa kamu yang jadi Tuhan dan Allah menjadi bawahan kamu yang selalu dipersalahkan. Kenapa tidak seperti ini yang terjadi? Ini di luar apa yang saya inginkan. Semestinya tidak demikian terjadi. Aku kecewa semuanya ini. Nah itu kan setiap hari itu adalah ucapan-ucapan penyangkalan. Ya, hampir semuanya begitu. Iya.
Ya, artinya bahwa menyangkal itu kan artinya tidak suka. Kenapa harus demikian? Tidak menerimakan segala keputusan Allah. Farda bitadbirihi wa taqdirihi, dengan segala rencana Allah dan putusan Allah, programnya, pelaksanaannya Allah yang ngatur semuanya. Kamu tinggal siap melaksanakan itu. Di situ terjadi penyangkalan. Kalaupun kamu mau menjalaninya tapi dengan keberatan hati, ya, terpaksa. Kalau bisa mengelak, kamu mengelak kok. Wala taj'al nafsaka wa hawaka wa tab'aka wa iradataka syuraka alahu fihima. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kamu jadikan nafsumu, hawamu, tabiatmu, kehendakmu sebagai sekutu-sekutu Tuhanmu. Jadi Allah setara dengan hawa nafsumu, keinginanmu, kehendakmu. Ya. Dalam hal fihima, dalam memprogram dan melaksanakan rencana dan pelaksanaan alam semesta ini, artinya Allah dan kehendakmu setara, menjadi perserikatan. Jadi dianggapnya Tuhan setara, dan sebelum Allah melaksanakan segala putusannya, yang kamu inginkan ya tolong dimusyawarahkan dulu dengan saya dong. Enak aja ya, enak aja peletak-peletak aja, gimana sih? Saya dilibatkan, dibicarakan kan gitu. Kita putuskan bersama, ya Allah, bersama aku gitu. Pengennya. Ini maksudnya begitu. Dan memang yang terjadi seperti itu dalam hati kita tuh. Ya kenapa aku tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan ini? Engkau menentukan, aku juga menentukan, kan gitu. Mari kita diskusikan dulu. Jadi kamu juga merasa punya saham dalam alam semesta ini. Syuraka kan syarikat kan perusahaan PT kan gitu. Syirka itu perusahaan, artinya PT. Jadi kamu punya saham berapa, Allah punya saham berapa. Kamu termasuk punya dividen juga dari PT itu. Iya, jadi berdasarkan keputusan bersama rapat apa namanya, komisaris. Pengennya gitu. Ini maksudnya begitu, maksudnya kemusyrikan itu bukan kamu menyembah berhala, bukan pakai jimat, bukan ke dukun. Jadi kamunya sendiri itu setara dengan Tuhan, sehingga keputusan apapun harus dibicarakan dengan kamu, kan gitu. Mau tsunami di Banten, ya ini saya dibicarakan dulu dengan saya dong, sepakat ke saya aja kan gitu. Nah ini kan gawat. Jadi banyak orang-orang yang menuduh musyrik, dianya sendiri ya sumber kemusyrikan juga sebetulnya. Ya. Jadi kalau yang ditunjuk kemusyrikan adalah karena orang itu mempercayai ada kekuatan lain selain Allah. Nah, yang menuduh orang musyrik, dianya bukan mempercaya tapi dirinya mengangkat setara dengan Allah itu. Jadi gawat mana nih? Tapi penyakit itu tidak terasa. Merasanya masih ahlu tauhid, mengklaim dirinya ahlu tauhid.
Allah tahu. Allah tahu hawa nafsumu, Allah tahu pikiranmu, semuanya tahu. Bahkan masih kecerek dia, itu sebagai bukti. Masih nepak batuk, masih mengelus dada, kesal, tidak menerimakan, komplain, itu kan berarti setara. Saya mengambil keputusan pengajian malam Senin diganti menjadi malam Minggu. Langsung kamu tidak menerimakan keputusan saya, langsung disobek suratnya. Entut kabeh jadi wis beli ngaji maning tak pecat dari santrinya. Wes beli ridho dunia akhirat dari santri makonanku. Ya umpamanya begitu. Ya kan seperti itu terjadi. Iya, jadi kelakuan seperti itu yang begitu dahsyatnya kadang-kadang kita tidak merasakan. Dikiranya wajar-wajar saja. Begini, ketika engkau menyampaikan keluh kesahmu kepada orang lain, itu termasuk komplain kepada Allah juga, tidak menerimakan. Kata Nabi, man basa faqad syaka. Orang yang menyebarluaskan penderitaannya, kesulitannya, keluh kesahnya kepada orang lain, itu sama dengan komplain kepada Allah. Saya ngambil keputusan, kamunya ngomel-ngomel dengan teman, mengoreksi-ngoreksi keputusan saya, itu kan namanya komplain. Iya, itulah salah satu yang menyebabkan kamu nggak paham-paham terhadap Tuhanmu itu. Obatnya ya sudah suka terima ning segala pestane Gusti. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, nggak dapat duit, duitnya hilang, ya begitu. Obatnya menerima segala keputusan Allah. Terima, sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Gitu ya, gitu.